Right, I'm born, and then Hola kaula muda, jumpa lagi dengan saya G di channel CP Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Ghost Town yang dirilis tahun 2008. Film ini berkisahkan tentang seorang pria yang melakukan operasi, dan setelah itu kita langsung masuk saja ke ceritanya. Slow down. Who are you talking about? No, I don't know, sweetheart. Kisah akan berfokus pada seorang pria. Dia adalah Pinkus. Pinkus adalah seorang dokter gigi yang melakukan praktek di salah satu klinik gigi di kota itu. Tapi Pinkus ini tidak ramah dan tidak suka bergaul, pelit, tidak suka membantu sesama, dan lain-lain. Sifat buruknya sangat banyak, sehingga dia tidak dekat dengan sesama dokter. Pinkus juga tidak dekat dengan tetangga karena dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. oh, sorry. Suatu ketika, si Pinkus mengalami gangguan pada ususnya, dan dokter menyarankan untuk dioperasi. Dari sinilah awal mula dari film ini. See their little legs going. Sounds like Nora Jones when she plays the piano. Setelah dia melakukan operasi dengan telah diizinkan dokter untuk pulang, dia mengalami hal aneh. Dari depan rumah sakit, dia bertemu dengan perawat, dan Pinkus berkata kepada perawat itu, jangan mencontohi perawat di sebelah, karena tidak baik merokok untuk kesehatan. Perawat yang disapa Pinkus dengan tatapan kaget dan bertanya balik, apakah kau bicara denganku? Pinkus pergi dan diikuti oleh perawat tadi. Di jalan, Pinkus bertemu dengan orang-orang yang kemudian mengejar dia untuk minta tolong. Speaking to me? Yeah, but I was having a go at them, not you. Oh, good. Sorry. I just need 2 minutes. Look out! Oh! Ternyata yang mengikuti si Pinkus, mereka semua sudah meninggal. Namun aura mereka belum pergi ke surga, masih di bumi karena ada hal yang belum mereka selesaikan. Pria ini adalah Frank. Esoknya, Pinkus pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang ada di sana, dan menanyakan sekaligus memberitahu apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Bahwa sesudah melakukan operasi dia bisa melihat hantu. Dokter menjelaskan, waktu melakukan operasi, Pinkus sempat meninggal selama 7 menit. Dari situ, Pinkus berjalan menuju ke apartemennya. Di jalan dia bertemu dengan Frank. Frank ingin meminta tolong kepada Pinkus, tapi Pinkus langsung pergi menuju ke taksi dan menyerobot taksi yang akan dinaiki oleh seorang wanita, yaitu Gwen. Mantan kekasih Gwen ini adalah mantan kekasih dari Frank. Gwen juga adalah tetangga dari Pinkus. Di dalam taksi, Frank membujuk Pinkus untuk membantunya. Sampai di restoran, Pinkus menolak. Di restoran ketika sedang memesan minuman, Frank menyebutkan minuman kesukaannya. Dia juga menjelaskan tentang dirinya sebelum meninggal. Di tengah cerita si Frank, datang lagi satu arwah, yaitu nenek yang bernama Monger. Dia ingin meminta Pinkus menemui putrinya. Frank memarahi nenek itu dan Pinkus pergi. Sampai di rumah dia langsung tidur. Datang salah satu hantu yang telanjang melihat Pinkus sedang tidur. Dan ketika Pinkus bangun, di sana sudah ada banyak hantu yang ingin meminta bantuannya. Ternyata ulah si Frank yang memberitahu tempat tinggal Pinkus. Mereka semua terus mengikuti Pinkus dimanapun dia pergi. Di dalam perjalanan Pinkus untuk menjauh dari mereka semua, Frank menceritakan maksudnya. Dia meminta Pinkus untuk memberitahu Gwen bahwa pacar barunya Richard orangnya tidak setia. Dia hanya memanfaatkan Gwen. Pinkus hanya menjawab, aku tidak peduli. Tapi Frank terus mengikuti Pinkus, dan Frank juga berkata bahwa dia akan membuat kesepakatan. Dia akan membujuk para hantu untuk tidak mengikuti Pinkus, dan balasannya Pinkus harus membantu si Frank. Pinkus menerima kesepakatan itu.
Beberapa hari kemudian, Frank dan Pincus terlihat sedang menyaksikan seminar dari Gwyn. Gwyn ini juga merupakan arkeolog yang menyelidiki soal mumi dan peninggalan zaman dahulu lainnya. Setelah seminar selesai, Pincus mendekati Gwyn. Frank mengajarkan bagaimana cara mendekatinya. Tapi Pincus tidak meragukan Frank, dan dia memakai caranya sendiri yang bisa dibilang receh. Karena itu, Gwyn langsung pergi, meninggalkannya. Keesokan harinya, di lift Pincus bertemu dengan Gwyn. Awalnya Gwyn tak mau masuk karena mungkin dia trauma dengan Pincus yang selalu menutup pintu lift, sedangkan Gwyn belum masuk. Namun, hari itu karena Pincus mempunyai maksud yang terselubung, dia mengajak Gwyn untuk masuk. Di dalam lift dia menjalankan bahasa-bahasa yang sangat aneh. Dengan topik soal gigi dan sains. Trained dentist. Some bone loss along the upper left mandibular gum line. Sampai di lobi, awalnya Gwyn sudah jalan duluan. Dan dia berbalik mengatakan kalau ada waktu, mungkin Pincus bisa mengunjungi laboratoriumnya. Pincus menetapkan hari di mana dia bisa mengunjungi lab dari Gwyn. Hari itu pun tiba. Dengan penuh persiapan, Pincus segera menuju ke lab. Di sana dia mengobrol soal mumi dan gigi dari mumi. Yeah, and look really bad there. We just assumed that was post-mortem. Ketika perjalanan pulang, mereka berbincang. Dan cerita mereka kayaknya sudah mulai nyambung. Mereka berdua singgah untuk duduk sambil meneruskan cerita mereka. Pincus sedang melihat gigi dari Gwyn. Dia dikagetkan dengan kedatangan salah satu hantu yang ingin meminta bantuan dari Pincus. Tapi Pincus tidak peduli dengan hantu itu. Pincus mengatakan kepada Gwyn kalau ada waktu pergi ke tempat prakteknya. Kemudian Gwyn langsung pergi karena Pincus kaget melihat hantu yang telanjang tadi muncul. Tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat sehingga Gwyn berbalik kemudian merunduk tepat di depan torpedo dari hantu laki-laki itu. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang pria datang. Awalnya Pincus mengira itu adalah hantu. Ternyata itu adalah Richard, pacar dari Gwyn. Gwyn memperkenalkan Pincus kepada Richard. Kemudian Richard mengundang Pincus ke apartemen mereka untuk makan kari buatan dari Richard. Malamnya mereka bertiga sudah berada di apartemen sambil memakan kari buatan Richard. Obrolan mereka semakin hangat dan nyambung. Frank yang di samping Pincus menyuruh Pincus untuk meninju Richard. Tapi Pincus tidak menghiraukan dia. Di tengah obrolan itu, ponsel dari Richard berbunyi. Dan kemudian dia pergi karena ada urusan penting. Setelah Richard pergi, Gwyn mengeluarkan anjingnya. Dan kemudian mereka berdua mengajak jalan anjing itu untuk buang air besar. Sebelum balik, mereka berdua mampir di restoran. Dan di sana Pincus memesan minuman kesukaan Frank. Betapa terkejutnya Gwyn. Dan dia mengatakan itu minuman favorit dari Frank. Di sana juga Gwyn menceritakan semua tentang Frank. Sampai alasan mereka berdua berpisah. Karena Frank yang tak setia. Karena mengetahui bahwa Frank telah membohonginya, dia tidak lagi membantu Frank. Frank terus menjelaskan dan Pincus tidak mau mendengar itu. Di klinik, Pincus sedang melayani pasien. Dan dia hendak meminta laporan kepada resepsionis. Di sana dia melihat semua hantu berkumpul menunggu dia. Pincus menghindar, bersembunyi, mengecokkan mereka. Dia kembali ke dalam ruangan praktek. Di sana sudah ada pasien yang menunggunya. Ternyata pasien itu adalah Richard. Ketika Pincus sedang memeriksa gigi dari Richard, Richard bercerita kalau dia sedang stres. Tadi malam dia ada di rumah Gwyn dan obrolannya terhenti. Namun Pincus terus memaksanya untuk cerita. Tapi Richard bilang itu masalah pribadinya. Sudahlah, lanjutkanlah mengobati dia. Pincus keluar dan menemui dokter Prasar untuk menanyakan bagaimana cara bercerita dengan pasien agar pasien bisa nyaman terbuka. Setelah mendapatkan wejangan dari dokter Prasar, dia kembali masuk dan dia mulai mempraktikkan cara agar Richard bisa jujur. Singkat cerita, dari tempat itu, di jalan Pincus bertemu Frank. Frank mencoba membujuknya. Pincus hanya mengatakan kejujuran dari Richard tadi. Bahwa Gwyn telah memutuskan Richard dan pernikahan mereka batal. There
they're with now, is there? The relationship's over. She doesn't love him. Beberapa hari kemudian, Pincus menemui Gwyn di taman dan dia memberikan hadiah berupa kalung. Gwyn senang menerima itu. Dengan pembicaraan mereka, Pincus mengatakan hal yang sering diucapkan Frank kepada Gwyn, dari emas Peru sampai tatapan bajak laut. Sontak hal itu membuat Gwyn kaget dan mengatakan, "Tunggu dulu, semua yang kau ucapkan tadi itu biasa kau tahu dari mana?" Pincus menyangkal. Gwyn tetap bersikeras bahwa ada hubungan antara Pincus dan Frank, karena minuman yang dipesan Pincus juga itu adalah minuman favorit Frank. Frank mendekati dan mengatakan ceritakan yang sebenarnya. Kemudian Pincus menceritakan awal mula dan bagaimana sampai dia bisa melihat Frank yang sudah jadi hantu sampai sekarang. Penjelasan itu tidak menguatkan Gwyn untuk mempercayai Pincus, dan Gwyn menuduh bahwa Pincus mungkin teman dari Frank dan dia memanfaatkan situasi ini. Pincus membalas kalau Frank ada di sini, dan Pincus juga mengatakan berikan dia satu pertanyaan soal Frank. Gwyn menanyakan, apakah mimpi buruk Frank? Frank memberitahu Pincus mimpi itu adalah tenggelam. Gwyn menjawab, mendekati saja pun tidak. Dia kemudian mengatakan kau sakit jiwa dan mengembalikan hadiah tadi. Kemudian dia pergi. Dari situ, Pincus menanyakan kepada Frank, kenapa kau membohongiku? Frank menjawab, sebab kau jahanam yang tak peduli orang lain kecuali dirimu sendiri. Dari situ, Pincus duduk di taman merenung tentang sikapnya sampai malam. Tiba-tiba muncul beberapa hantu yang menjelaskan masalah mereka, tapi dia menolak untuk membantu mereka. Hari demi hari dilewati dengan penuh kegalauan. Setiap kali dia sampai ke tempat praktik, di sana sudah ada para hantu. Suatu ketika di klinik, dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Dokter Prasar. Dan Dokter Prasar memberi saran. Dari situlah hati terbuka, dan dia mulai membantu para hantu satu persatu. Sampai di mana hari pagelaran pameran peninggalan zaman dulu yang dibuat oleh Gwyn tiba. Pincus pergi ke sana untuk menjelaskan semuanya dan meminta maaf. Tapi Gwyn menolak dan pergi. Di sana juga ada Frank. Gwyn hanya meminta jawaban kenapa aku tak cukup bagi Frank. Frank menjelaskan hal itu, dia pun menyesalinya. Tapi Gwyn tak percaya. Dia keluar dari gedung. Pincus mengejar Gwyn hingga keluar. Di luar, ketika Pincus akan memberitahu bahwa dia menyesal juga, dan Pincus juga akan mengatakan mimpi dari Frank, dia ditabrak bus dan Pincus meninggal di tempat. And then... I'm sorry, kiddo. Man. Okay, I really can't take this guy anymore. Honestly, really, I can't. How's it for you now? Ceritanya belum sampai di situ. Pincus hidup kembali dan ini sudah di rumah sakit. Dan beberapa hari kemudian, ketika dia sedang berada di klinik, tiba-tiba Gwyn datang, menjelaskan bahwa giginya bermasalah, tapi yang akan mengobatinya Dokter Prasar. Di saat Gwyn akan pergi, Pincus menceritakan mimpi dari Frank. Adalah Frank berjalan dengan ayahnya di tengah hutan dan tamat. Itu tadi alur cerita dari film Ghost Town. Semoga kalian terhibur. Pesan dari film ini yang dapat kita ambil adalah sering-seringlah bergaul. Sekian video kali ini. Terima kasih. Bye.